Minimal Bapak Ibu bisa menjawab bagaimana dari 9 strategi untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Minimal 3 saja bisa menjelaskan apa saja dari 9 yang tadi kita uraikan dalam rangka menyelamatkan negeri yang sekarang kurang baik-baik saja. Silakan. Boleh. 1. Gerakan Zionisme. 2. Gerakan imperialisme Barat. 3. Penguasaan kekayaan negara. 4. Penguasaan aset-aset negara. 5. Penguasaan sistem politik dan hukum dan ekonomi. 6. Program membuat aliran-aliran sesat dan umat. 7. Deislamisasi. 8. Penghancuran militansi Islam. Dan 9. Misionaris pemurtadan. Ada yang ini Kurang-kurang. apa namanya tadi apa ininya poinnya. Kalau yang 3-nya kan Zionis, imperialis Barat ya, kemudian misionaris ya. 9 strateginya apa tadi? Boleh minimal 3. Ulang dulu ya, karena yang ininya nggak usah disebut yang 3 poin pesannya. 1. Banyak saja maksudnya. Boleh 3 saja. Untuk melawannya saja. Strategi yang 9 itu apa saja? Yang 3 aja. Gerakan Zionisme. 2. Imperialisme Barat. Imperialisme bukan strategi. Segala dalam bisa. Ya. Saya tidak nanya itunya. Oke, siapa? Coba kita lempar dulu ibu. Ada kayak ibunya. Ya, silakan Bu. Yang pertama dimiskinkan. Yang kedua jerat hutang. Yang ketiga menguasai aset, menguasai sumber daya alam. Menguasai aset, ya, aset-aset ekonomi maksudnya ya. Aset ekonomi dan politik. Ya, jadi secara ringkasnya itu sudah masuk, cuma memang tidak diberikan. Kemudian buat ibu-ibu jadi dulu. Ya Bu ya, silakan nanti dibaca. Nah yang nggak kebagian tadi saya buang buku cuma 6 buku ya. Jadi kalau ada yang ingin memiliki ya dipersilakan nanti ada diambil. Nah bagaimana untuk mengantisipasi terhadap upaya pemurtadan? Karena ini untuk terutama dari Majelis Santri kiat untuk menyadarkan orang yang murtad. Bagaimana caranya? Bagaimana kita dakwah? Nah, yang belum dilakukan banyak oleh kita khususnya di kalangan Muhammadiyah dan umumnya oleh dai-dai di kalangan kaum muslimin di berbagai negeri adalah soal dakwah keluar. Dakwah itu ada 2. Dakwah binaan ke dalam penguatan akidah seperti ini. Ya, ini kan sudah musuh semua. Hanya untuk lebih dikuatkan saja kita. Tapi ada dakwah difaan untuk mengkanter gerakan-gerakan penyesatan pemukaan ini, ya, difaan. Ini dakwah keluar kepada yang noni dan juga dakwah kepada orang yang sudah murtad. Bagaimana diajak kembali? Ada kiat-kiat. Mau dites sekarang. Ini kata keluarkan HP-nya. Ini kata dulu ini. Ini untuk ini, ya. Contoh ya. Misalnya Bapak Ibu ketemu orang yang murtad. Dia pindah agama. Kenapa ada yang murtad keluar Islam? Begini Pak Ustaz. Karena Islam itu agama yang membolehkan berpoligami. Ini perempuan yang murtad. Kalau di agama baru kami sekarang tidak boleh poligami. Islam poligami. Yang kedua, Islam itu agama yang tidak menjamin keselamatan. Wong nabinya saja minta didoakan Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana mau menyelamatkan umatnya? Wong nabinya saja minta didoakan kepada umat. Sedangkan di agama kami yang baru sudah dijamin keselamatan. Yang ketiga, Islam itu mengajarkan intoleran. Kalau agama kami agama kas. Nah, bagaimana caranya? Tanya kalau ada yang mau tanya. Mbak, ini ada namanya seorang muslimah.
katakanlah namanya Aminah, murtad. Alasannya tadi, apa yang harus dijawab? Katanya soal poligami, kan sering poligami diserang kita kan? Jawaban Ustaz kita begini, Mbak, begini Pak Pendeta, poligami itu hikmahnya begini. Bapak dan Ibu, kalau menghadapi orang yang murtad, jangan bicara hikmah poligami. Berhadapan dengan seorang pastor, jangan bicara soal hikmah poligami. Tanya mana kitabmu. Nah ini yang murtad tadi, mana kitabmu Ustaz? Coba cari, tunjukkan kepada saya, ada nggak ayat yang melarang poligami di kitab? Tidak bisa tunjukkan, karena yang ada itu larangan bercerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah sekarang coba kamu lihat di kitab, Abraham punya istri berapa? Di kitab mereka Abraham istrinya 3. Pertama Sarai. Siapa Sarai dalam Islam? Yang kedua Hagar. Siapa Hagar? Hagar. Yang ketiga menurut kitab mereka ada yang ketiga namanya Ketura. Nah kalau 3 poligami bukan. Poligami. Yakub atau Israel punya istri 4. Lea, Rahel, Zilpah, Bilhah. Kalau 4 poligami bukan. Poligami. Coba lihat Salomo, dia punya istri berapa? 700 wanita bangsawan, 300. Jadi uniknya 300, wanita bangsawannya 700. Berapa jumlahnya? Kalau Sulaiman atau Solomon istrinya 1000 orang, ada yang tidak dapat giliran setiap tahun. Iya kan? Nah, kita juga harus mengambil ibrah dari kisah seorang wanita solehah namanya Sarah. Kan Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya juga sudah tua, ya. Tapi belum punya keturunan. Minta sama Allah, ya Allah berikan kepada keturunan, tapi istri sudah tua, tidak mungkin. Apa yang dilakukan oleh Sarah kepada suaminya? Suami ingin punya anak, tapi istrinya sudah tua. Istrinya tawarkan kepada suaminya, kita tunggu dari istri-istri kita. Tawaran ini keluar enggak? Kita kasih sahabat dulu. Ini saya istri saya ikut ini ya. Saya dulu tawaran, tapi nggak ditawarin. Nah, ternyata Sarah menawarkan kepada suaminya. Nah, setelah ditawarkan nikah dengan Siti Hajar, betul Pak permohonan Nabi Ibrahim dikabulkan. Akhirnya hamil istri yang kedua toh. Setelah hamil lahirlah Ismail, 14 tahun kemudian Ishak pun lahir. Makanya kalau bapak istrinya masih susah belum punya keturunan, coba dipancing dulu. Nah, jadi dilempar dulu itu Pak, ya. Ternyata buktikan. Nah, jadi jangan pakai hikmahnya dulu, buktikan dulu gitu. Nah, yang kedua, makanya karena sudah dijamin kalau di agama mereka itu sudah ada Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Isa Al-Masih. Kalau Nabi Muhammad minta didoakan kepada umatnya, tanya sekarang, mana di Alkitabmu yang mengatakan kata Isa Al-Masih, saya ini Tuhan sebelah saya. Sampai kapanpun nggak bisa dituju. Baru kita tunjukkan. Coba sampai lihat atau Mbak lihat di Injil Matius pasal 4 ayat 10. Dikliklah di Google, cari Alkitab Mobi, baru keluar sabda Isa Al-Masih. Wahai syaitan, wahai iblis, sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya saja, kepada Allah saja beribadah. Jadi kalau Isa Al-Masih Tuhan, mestinya bagaimana ngomongnya? Hei iblis, sembahlah akulah Tuhanmu. Itu sekarang itu. Jadi sekarang itu Pak, cara membina orang yang murtad, tunjukkan. Begitu juga ketika ada misionari yang datang ke rumah kita, jangan diusir. Itu sebagai seorang muslim, kesempatan kita dakwai. Dia mau menyendiri, kita dakwai gitu ya. Nah misalnya datang bawa kita, selalu Bapak jangan langsung ke dalam buah pisau. Oh ayo, tanya dulu, sampai dari mana? Oh kami dari Gunung Kidul, monggo enggak, silakan duduk. Setelah duduk, baru tawarin minum, mau minum apa?
Ini kan tamu. Dia menjadi kita dakwain. Nah, karena Allah katakan, "Qul atu burhanakum in kuntum shadiqin." Jika kalian benar, tunjukkan dari kalian. Makanya Ahmadiyah itu semangat itu karena semangat dari ayat ini. Termasuk Zakir Naik. Begitu dia dilecehkan tentang Islam, dia tidak marah. Dia beli kitab mereka, dia pelajari, sudah tahu ada di situ. Itu Ahmadiyah, Zakir Naik. Begitu juga Abu Dhani. Jadi kalau ada tamu yang datang gitu, silakan duduk. Sampai dengan dari Gunung Kidul. Boleh. Setelah itu kasih air, minum, sudah bisa nyaman. Kalau dia perempuan, misionarinya, Mbak, boleh nggak kalau gitu kalian bertanya? Oh boleh, senang dia kalau tanya. Coba lihat di dalam tadi Matius 4 ayat 10. Jelas tuh. Yang kedua, kalau dia orang murtad, Mbak dulu waktu Islam berdoa kepada siapa? Pasti kalau dia orang Islam, katakan dulu berdoa kepada Allah. Kalau sekarang berdoa kepada siapa? Oh, kalau kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Coba lihat Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Ini caranya ya, cara. Coba Ustaz baca. Ini kalau yang versi Indonesia, nanti kalau di Alkitab itu ada versi Alkitab Mobi yang bahasa Arab, baru di situ dijelaskan. Ternyata Isa Al-Masih menjalankan sholat karena Allah. Kalau yang versi bahasa Indonesia, di situ coba baca. Ada ya? Lukas 6 ayat 12 sudah kebuka belum? Oh yang tadi, apa boleh ya? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada-Nya sajalah engkau berbakti. Nah, itu yang diterjemahkan dalam versi Indonesia LAI ya. Nah, karena di Google itu ada versi Alkitab Sabda yang macam-macam terjemahan ya. Nanti kalau yang Alkitab Mobinya yang bahasa Arab itu langsung bersabdalah Isa Al-Masih, ya kan? Nah, itu nanti dilihat ya. Nah, lihat Lukas 6 ayat 12. Ini kan mengajak kembali supaya kembali hanya menyembah Allah, ya. Karena yang diberitakan dakwah itu, ajak itu surat 3 ayat 4. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakan kepada ahli kitab, marilah kalian kembali kepada kalimatun sawa. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh kita. Hanya sebagian kecil. Sudah ketemu, silakan Pak. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Kalau dia Tuhan, mestinya berdoa atau mengabulkan doa. Ini berdoa kepada Allah berarti dia punya Tuhan. Tuhannya adalah Allah. Mbak berdoa kepada Allah. Kita umat Islam berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, Isa Al-Masih atau Yesus juga berdoa kepada Allah. Kenapa berdoa kepada Allah? Karena dia punya Tuhan. Tuhannya adalah Allah. Mestinya Mbak sekarang ini bersadar kembali. Nih, lihat kitab Anda menyuruh bersadar. Nah, kalau sudah bersadar, buka kitab Ulangan pasal 4 ayat 35 dan ayat 39. Itu final terakhirnya. Tapi sebenarnya ada rentetannya. Nah, ini sudah diurai menghadapi ini. Yang model apapun, insya Allah Bapak Ibu kuasai buku ini aja, bisa berdakwah kepada mereka, bisa berdialog kepada mereka. Minimal juga bisa kita menyadarkan ketika ada yang murtad. Ya, silakan. Ulangan pasal 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain berikan. Nah, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Ayat 39-nya. Sebab itu ketahuilah bahwa pada hari ini dan sampaikanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi di bawah. Dia Tuhan. Tidak ada yang lain.